kita lihat bahwa banyak aktivis-aktivis itu yang dari HMI itu banyak duduk di parlemen. Apakah dengan cara dia berdemo itu dia bisa masuk di parlemen? Apakah dengan cara dia ikut organisasi HMI bisa masuk di parlemen? Atau mungkin bagaimana sih biar HMI ini bisa menjadi tangga untuk jadi parlemen? Ini kan kawan-kawan, mungkin dari kawan-kawan ada yang bukan HMI nonton nih. Dia pengen masuk HMI, cuman dia masih bingung nih. Kenapa sih kader-kader HMI bisa banyak menduduki pos-pos di parlemen itu, dan dia pengen tahu nih, apakah harus masuk HMI atau mungkin tidak perlu, atau mungkin di HMI kita dikasih bekal gitu untuk bisa ke sana. Oke, baik. Kalau soal HMI sebenarnya dia bukan dia bukan wadah untuk naik ke parlemen sebenarnya. Oh, benar. Dia bukan wadah untuk naik ke parlemen. Tapi memang nggak bisa dipungkiri hari ini banyak sekali kader-kader HMI yang memang dipasang untuk wilayah-wilayah strategis lah. Baik parlemen, eksekutif, dan segala macam. Kabarmasa.com. Oke, balik lagi di Kabar Masa Media, aktual, terpercaya, independen. Hari ini ngobrol pikiran dan hati. Jadi hari ini kita kedatangan oleh kawan kita dari Universitas Krishna Depena ya. Benar, Pak. Coba bisa perkenalkan diri dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasan Renyaan, biasanya dipanggil Hasan. Saya selaku Ketua Umum Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Raya. Jadi Hasan ini di Unkris ini menjabat sebagai Ketua HMI Komisariat ya? Ya, Ketua. Komisariat itu berarti seluruh universitas atau fakultas saja? Fakultas saja. Fakultas aja ya, berarti. Fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, berarti Hasan ini Fakultas Hukum? Fakultas Hukum. Kenapa nggak ambil kedokteran aja? Kebetulan Unkris belum ada, Bang. Oh gitu, Unkris kan? Iya. Unkris belum. Tapi kalau ada kedokteran, mau kedokteran? Ya, bismillah lah. Bismillah ya. Mungkin ya, atau S3 atau... Oh gitu. Jadi sebenarnya hukum ini kan luas ya, Hasan ya? Luas. Ada perdata, pidana, tata negara, dan lain-lain. Betul, Bang. Nah, Hasan ini ambil hukum apa? Pidana. 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 Pidana itu apa sih sebenarnya? Bisa jelasin nggak? Kalau pidana, dia itu soal suatu kejahatan dan pelanggaran yang kemudian terjadi. Dalam hal ini, di Indonesia, mengenai pidana, itu skala nasional yang sudah terkodifikasi, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian memuat tentang tiga ketentuan. Yang pertama mengenai ketentuan umum, terus yang kedua membahas soal kejahatan, dan yang ketiga membahas tentang pelanggaran. Jadi untuk beberapa delik ya, biasanya kalau istilah hukum itu delik, tindak pidana yang kemudian terjadi, selalu dilandasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan juga memang beberapa undang-undang lainnya yang memang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Berarti kalau ambil hukum pidana ini, kan hukum ini lulusannya banyak ya? Banyak. Apa sih sebenarnya hukum itu lulusannya? Bisa jadi apa aja kalau misalkan nih khususnya dari Hasan nih, pidana itu jadi apa biasanya? Pidana biasanya jadi lawyer, pengacara, bisa juga ke kejaksaan, ambil peran sebagai jaksa penuntut umum. Selain itu juga banyak sebenarnya untuk hukum, bisa jadi apa lagi ya? Legal Legal konsultan biasanya. Legal konsultan. Gitu ya. Jadi gini, Hasan ini kan tadi dibilang Ketua Komisariat HMI, benar? Iya. Apa sih HMI itu sebenarnya? HMI ini singkatnya Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi dia ini salah satu organisasi kepemudaan yang memang keberadaannya itu sudah sangat tua. Tua ya. Berdirinya itu pada tanggal 5 Februari 1947. Berdirinya di sekolah tinggi Islam di Yogyakarta, STI Jogja. Sekarang menjadi namanya sekarang apa? Jadi Universitas Islam UI.
UIN, Universitas Islam Indonesia. Yang ada di Jogja. Saat itu didirikan oleh Lafran Pane. Yang memang pendirian organisasi ini itu diinisiasi oleh Lafran Pane dan memang didukung oleh beberapa teman-teman dia saat di bangku kuliah. Memang pada saat itu awal mulanya pendirian HMI, tujuan atau orientasinya itu adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta mengembangkan ajaran Islam. Nah, dalam artian bahwa HMI pada saat itu eksistensinya adalah dua peranan penting sebenarnya. Bagaimana memperkuat persoalan keindonesiaan dan juga memperkuat soal keislaman. Soalnya jadi berbicara secara HMI secara umum, muatan nilai yang terkandung dalam HMI itu secara umum ada dua, yaitu terkait keislaman dan keindonesiaan. Jadi HMI ini pada saat dulu memang udah ada? Udah ada. Jadi waktu dulu pada saat itu kan mempertahankan Indonesia. Pada masa dulu nih, mungkin kawan-kawan tahu, pada masa dulu itu kita tuh mempertahankan Indonesia dengan cara bertempur. Benar nggak? Betul. Bertempur. Jadi HMI ini ikut terlibat dalam pertempuran itu? Kalau dulu itu memang peranan HMI kurang lebih ada pada wilayah itu. Untuk mengangkat senjata. Dulu ada namanya Sentral Mahasiswa. Oh gitu. Sentral Mahasiswa CM ini. Yang memang di situ andil kader-kader HMI sebagian besar memang terjun untuk mengambil senjata, mengangkat senjata. Pada pendiriannya itu saat itu Indonesia bisa dibilang belum sepenuhnya merdeka karena pada saat itu masih ada upaya-upaya lain dari Belanda untuk melakukan agresi. Nah, di situ HMI juga berkomitmen untuk mengkawal dan mempertahankan kemerdekaan. Oh, berarti HMI itu mengawal dan mempertahankan kemerdekaan. Emang waktu pada masa itu apakah HMI bertarung dengan sama-sama musuh organisasi lainnya atau HMI hanya ada untuk mempertahankan ideologi bangsa? Kalau soal kontestasi HMI dengan beberapa organisasi lainnya, saya pikir untuk wilayah ideologi itu satu hal yang lumrah dalam dunia kemahasiswaan. Dan itu dinamika yang sering terjadi. Cuman poin daripada semua itu adalah bagaimana Indonesia hari ini dia merdeka, dilepas daripada belenggu-belenggu keterjajahan tadi. Jadi HMI itu merupakan sebuah organisasi yang berupaya mempertahankan ideologi Indonesia sampai dengan saat ini ya? Sampai saat ini. Berarti HMI ini punya tujuan-tujuan dong? Apa sih tujuan HMI itu ada? HMI dewasa ini dia punya tujuan itu terjawantahkan dalam pasal 4 Anggaran Dasar HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada 5 kualitas insan cita yang kemudian diharapkan oleh hari ini HMI mampu memberikan itu kepada setiap kadernya, yaitu kualitas insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, bernafaskan Islam, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi itulah yang coba kemudian hari ini HMI gaungkan. Bahwa HMI dia hadir sebagai satu wadah kemahasiswaan yang kita sering kenal dia peranannya sebagai lembaga eksternal kampus. Tapi di situ dia juga berbicara soal bagaimana membangun mahasiswa-mahasiswa. Karena memang itu orientasinya. Kader-kader yang memang militan dan mempunyai kontribusi yang nyata ke depan untuk bangsa. Jadi HMI itu ada istilah namanya kader ya anggotanya? Kader. Kader itu bisa dijelasin nggak? Apa sih sebenarnya kader itu? Kalau kader itu orang yang memang dibentuk untuk menjadi visioner lah. Menjadi orang yang memang siap menopang segala macam nilai-nilai yang dikandung oleh HMI. Itu setiap kader HMI wajib mempertahankan itu. Nah, berarti sekarang ini nih, kan sekarang organisasi ada 2 nih, ada eksternal dan internal. Setahu saya sih infonya kayak gitu. Nah, bedanya
internal eksternal apa, dan HMI ini masuk di organisasi apa? Untuk HMI dia masuk ke wilayah eksternal, Eksternal ya. organisasi eksternal. Karena memang dia lahirnya itu di luar. Jadi di luar. bukan maksudnya lahir di luar dalam artian dia nggak mendapat legitimasi dan pembentukan secara langsung oleh universitas. Tapi dia lahir dari luar sebagai kesadaran kolektif mahasiswa untuk kemudian menggaungkan nilai-nilai kemahasiswaan. Oh iya. Berarti HMI ini lahir dari luar ya? Dari luar. Berarti HMI ini nggak diakui di kampus, apa gimana? Kalau secara struktural secara jabatan macam di kampus, rektorat segala macam, memang mereka nggak memberikan legitimasi yang kuat atau membenarkan seperti BEM-BEM, lembaga kemahasiswaan lainnya. Sehingga eksistensi daripada organisasi-organisasi eksternal ya memang cakupan geraknya itu di kampus kurang diwadahi. Cuman bukan berarti organisasi terlarang. Iya. Berarti ini menepis bahwa fakta-faktanya ada isu-isu terkait HMI ini terlarang ya? Ya. Bahwasanya HMI ini sebenarnya memang ada karena memang dia terbentuk di luar dari universitas yang itu gabungan dari universitas untuk menjadikan satu visi ya? Benar ya? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kita sudah mengklarifikasi bahwasanya HMI ini bukan organisasi terlarang ya? Ya, benar. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan HMI itu? Kalau kegiatan HMI itu senafas dengan apa yang menjadi nilai-nilainya, bahwa kita juga melakukan diskusi-diskusi dan kajian-kajian, beda buku. Selain itu juga kita biasa melakukan silaturahmi sama senior-senior yang seorganisasi. Kita juga biasa melakukan pengabdian ke masyarakat. Selain itu juga kita ya HMI lebih kita sering demo lah. Kalau sering demo ya? Demo. Oh berarti HMI ini kayak Presma, suka demo juga sama, apa gimana? Kayak BEM gitu? BEM, oke. Sama, kurang lebih sama untuk wilayah demonstrasi itu, semua itu panggilan nurani sebenarnya. Gitu. Makanya HMI itu juga berbicara soal demonstrasi, itu udah menjadi satu nilai juga. Karena sebagaimana amanat dalam anggaran dasar itu pasal 9, HMI itu adalah organisasi perjuangan. Nah, makanya dalam perjuangan itu demonstrasi ini adalah salah satu bentuk bentuk ikhtiar daripada kader-kader HMI untuk menggaungkan persoalan-persoalan kebangsaan lah. Oh, jadi HMI ini organisasi pergerakan. Organisasi pergerakan. Organisasi pergerakan dan perjuangan. Jadi kalau apabila pemerintah melakukan sebuah kezaliman, HMI akan teriak. Akan teriak. Jadi kita tahu nih bahwa negara kita sedang banyaklah terkait dengan RKUHP, bener nggak? Betul. Apalagi tentang KUHP sekarang udah disahkan pada tanggal kalau nggak salah Desember kemarin deh. Nah, itu HMI ikut turun nggak? HMI ikut mengkawal itu juga. Mengawal itu juga. HMI itu ikut mengkawal persoalan KUHP yang kemudian sekarang disahkan jadi KUHP kan. Undang-Undang nomor 1 kalau tidak salah, itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 kan. Jadi memang HMI bukan hanya baru kali ini dikenal sebagai organisasi yang turun dalam gerakan, mengambil peranan sebagai parlementer jalanan, bukan baru kali ini, tapi memang sudah dari dulu. Kita mengambil peranan ya dalam wilayah ini, kita pikir ya itu sah-sah saja sebagai bagian daripada peranan infrastruktur politik dalam mengkawal suprastruktur politik, yang kadang-kadang suprastruktur politik ini menghadirkan satu kebijakan-kebijakan yang memang keluar daripada nilai-nilai kerakyatan. Nah, di situ kita melawan. Karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar kan? Iya. Berarti kedaulatan di tangan rakyat ya? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, sekarang begini nih, kita lihat bahwa banyak aktivis-aktivis itu yang dari HMI itu banyak duduk di parlemen. Apakah dengan cara dia berdemo itu dia bisa masuk di parlemen? Apakah dengan cara dia ikut organisasi HMI bisa masuk di parlemen? Atau mungkin bagaimana sih biar HMI ini bisa menjadi tangga untuk jadi parlemen? Ini kan kawan-kawan, mungkin dari kawan-kawan ada yang bukan HMI nonton nih. Dia pengen
masuk HMI, cuman dia masih bingung nih. Kenapa sih kader-kader HMI bisa banyak menduduki pos-pos di parlemen itu, dan dia pengen tahu nih, apakah harus masuk HMI atau mungkin tidak perlu, atau mungkin di HMI kita dikasih bekal gitu untuk bisa ke sana. Oke, baik. Kalau soal HMI sebenarnya dia bukan dia bukan wadah untuk naik ke parlemen sebenarnya. Oh, benar. Dia bukan wadah untuk naik ke parlemen. Tapi memang nggak bisa dipungkiri hari ini banyak sekali kader-kader HMI yang memang dipasang untuk wilayah-wilayah strategis lah. Baik parlemen, eksekutif dan segala macam itu memang banyak kader-kader HMI. Dan soal pembinaan pembekalan sudah pasti ada. Pembekalan sudah pasti ada melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada di organisasi. Memang guna diciptakan kader-kader yang militan yang memang ke depan bisa menjadi penopang bangsa lah. Jadi HMI ini mencetak kader-kader militan untuk bisa menjadi penopang bangsa gitu. Jadi apa aja sih sebenarnya yang perlu disiapkan untuk orang-orang yang masuk HMI? Apakah dia harus menyiapkan contoh formulir, atau mungkin menyiapkan harus silsilah keluarganya harus kiai semua, atau gimana gitu? Kalau HMI sebenarnya untuk menjadi kader HMI itu sangat sederhana karena kita hanya perlu untuk pertama berstatus mahasiswa dan mahasiswa aktif ya dan beragama Islam. Kemudian kita mengikuti training basic training LK1. Nah, dari situ setelah kita mengikuti LK1 dan selesai dari situ, kita sudah sah sebagai kader HMI. Kemudian daripada itu, apabila kita memang mau melanjutkan jenjang training kita bisa mengikuti nanti lagi ada LK2, LK3, SC. Oh, berarti HMI ini punya jenjang-jenjang training? Ya, benar. Jadi kayak ibaratnya universitas ada S1, S2, S3? Betul. Nah, bedanya apa? S1 apa beda S2 sama beda tadi LK1, LK2, LK3, bedanya apa tuh? Kalau LK1 biasanya kalau saya pribadi sih baru LK2. Baru nyampe LK2. Kalau LK1 dulu lebih dikenal untuk kemudian doktrin lebih mendoktrinisasi soal nilai-nilai ke-HMI-an. Yang kemudian selain itu juga yang paling saya rasakan semenjak saya ikut LK1 ya mental saya terbangun di situ. Mental ya? Mental terbangun. Karakter dibangun di situ. Kemudian setelah LK1 kita lanjut LK2. Kalau di LK2 orientasinya adalah setiap kader itu diharapkan untuk dapat memetakan peradaban dan kemudian memformulasikan gagasan itu dalam lingkup organisasi. Sehingga soal kognitif, afektif, psikomotorik itulah yang kemudian ditekankan di situ. Kemudian LK3 saya juga belum terlalu mendalam ya, cuman yang saya dengar bahwa kalau di LK3 itu udah bicara soal pengamalan segala macam. Ya, berarti kan tadi dibilang dari Hasan ini udah LK2 gitu. Betul. Nah, berarti di LK2 tadi dibilang LK2 tentang pemetaan peradaban. Ya. Nah, bisa nggak kita dijelaskan tentang pemetaan peradaban itu apa gitu? Buat kawan-kawan mungkin belum ngerti gitu pemetaan peradaban itu apa. Iya, kalau soal pemetaan peradaban ini bicara soal kita coba memberikan semacam perbedaan pemisahan-pemisahan lah. Pemisahan-pemisahan atau akan satu fenomena yang terjadi. Iya. Kita coba memetakan itu, kita coba mau membuat semacam dia terpisah. Dari situ kita bisa punya pandangan yang lebih komprehensif tentang satu isu. Bahwa isu yang terjadi hari ini itu arahnya kemana, sumbernya dari mana, itu yang coba kemudian kita lihat. Dan kemudian apa ideologi yang kemudian ingin yang melandasi itu, arah juangnya itu akan kemana, kita coba membaca itu. Dan soal memformulasikan gagasan ya lebih menekankan soal bagaimana berlandaskan iman, ilmu itu kita bisa mengamalkan itu dalam organisasi. Tadi kan Hasan bilang nih, Hasan ini ketua HMI Komisariat FH Unkris ya, Fakultas Hukum Unkris. Biasanya di Fakultas Hukum ini ada
ada juga mahasiswa-mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa Islam ya. Betul. Mungkin ada dakwah kampus, lembaga dakwah kampus mungkin namanya ada ya? Iya ada. LDK atau itu. LDK, apakah itu lembaga agama Islam kampus itu dan HMI sama? Sebenarnya sama ya, tentang keagamaan juga, cuman formulasinya aja yang beda. Mungkin dari segi pentrainan, terus juga pembinaan, mungkin itulah yang kemudian membedakan. Dan kalau yang di lingkup kampus itu kan lebih mereka difasilitasi langsung lah oleh kampus. Akan beda dengan organisasi HMI, dia bernafaskan Islam, dan juga tapi tidak terlalu direspon sepenuhnya oleh kampus. Iya. Berarti HMI ini sebenarnya berbeda dengan lembaga dakwah kampus. Jadi HMI ini punya struktural organisasi masing-masing gitu ya. Betul. Berarti kedepannya nih HMI Unpris itu mau buat apa sih sebenarnya? Kalau ke depan sih kita pengen mau melakukan, kalau di komisariat saya itu rencananya mau ngadain bakti sosial. Bakti sosial. Bersama anak-anak yatim piatu. Terus juga kita ada rencana untuk kemudian melakukan pengkaderan. Ya sejauh ini sih cuman mungkin agenda yang terdekat itu sih. Karena saya juga sebenarnya udah mau demisioner juga. Demisioner. Berarti gini, misalkan nih ada anak-anak yang baru mau masuk sekolah nih, ketika dia masuk universitas, apakah HMI itu penting untuk anak-anak yang baru masuk universitas? Apa enggak dia tunggu semester 2 atau semester 3 baru masuk HMI, atau langsung masuk pun nggak apa-apa, nggak masalah? Mungkin menurut Hasan gimana nih? Tapi kalau menurut saya lebih bagusnya kita berorganisasi dari semester awal, semester 1 lah. Karena penting, karena organisasi ini kita sama-sama tahu lah dia effortnya untuk kita juga bagus, positif lah. Karena dia bisa menjadi satu batu loncatan. Menjadi satu batu loncatan kita untuk kemudian membangun kualitas pribadi kita. Nah dalam hal ini maka kenapa saya merekomendasikan semester 1, artinya dalam kurun waktu yang masih panjang itu kita masih bisa berproses lebih jauh lagi, lebih maksimal. Kalau udah semester akhir kan udah terlalu mepet dan juga banyak tuntutan yang harus kita lakukan. Skripsi, ya kan? Benar-benar. Jadi kita ber-HMI itu lebih baik di semester-semester awal. Tujuannya untuk apa? Untuk sebagai pacuan buat kita ketika nanti semakin dalam kita ber-HMI ini bisa makin baik gitu ya. Betul. Karena memang di HMI ini ada LK1, LK2, LK3 gitu. Nah, jadi misalkan nih Hasan nih kan ber-HMI pasti ada tujuannya dong. Bukan tujuan organisasi. Setelah ber-HMI Hasan mau kemana? Setelah kuliah. Setelah kuliah. Hasan mau kemana? Setelah kuliah sih saya pengen lanjut S2 ya, sekaligus juga saya pengen coba terjun ke dunia advokat ya. Di HMI ini apakah diajarkan untuk menjadi seorang advokat? Apakah ada bidang-bidang yang mengajari sebagai advokat gitu? Oke, kalau secara struktural itu HMI punya beberapa lembaga khusus. Dibilangnya LPP, Lembaga Pengembangan Profesi. Ya di situ ada LKB HMI yang bahas soal tentang hukum. Terus ada juga tentang LEPAMI, Lembaga Pers Mahasiswa Islam. Ada juga yang menaik gunung juga ada lembaga khususnya. Jadi untuk pengkhususan kayak gitu, pembidangan kayak gitu adalah untuk untuk meningkatkan minat bakat dari setiap kader lah. Oh, jadi di HMI ini ada lembaga minat bakat gitu. Jadi ketika kita mau jadi advokat nanti ada lembaganya. Ketika kita mau jadi pers ada lembaga juga. Lembaganya. Ekonomi ada lembaganya. Jadi HMI ini sebenarnya banyak apa gimana? HMI kalau untuk cabang banyak, cabang hampir seluruh Indonesia ada HMI. Di setiap kampus hampir ada komisariatnya. Jadi memang soal
keluasan HMI hari ini udah cukup membumi sih. Cukup banyak ya. Jadi kalau kawan-kawan ikut HMI sebenarnya udah nggak perlu takut lagi karena HMI ini banyak, dan juga HMI ini memadahi mulai dari bidang pers, ekonomi, sampai advokat, sampai sudah ada ya. Sekarang di HMI ini lagi bicara tentang apa sih? Apakah HMI ini sekarang berbicara tentang Islam banget di Indonesia yang mungkin udah mulai memudar gitu? Apakah di HMI bicara tentang politik? Ya paling khususnya di Komisariat Unkris gitu. Apakah ada pembicaraan yang sedang hangat gitu? Apalagi kita lihat nih sekarang nih, pemerintahan sekarang kan sudah melakukan penetapan atau pengesahan RKUHP dengan cara tergesa-gesa tuh. Nah, kita tahu banget RKUHP itu tergesa kalau nggak salah 30 Desember. Mungkin koreksi kalau saya salah, 30 Desember itu diketok. Nah, apakah itu sebuah dari penghilangan terhadap demokrasi, yang dimana demokrasi itu harus ada namanya uji material kan? Jadi dibuat cepat seperti itu sehingga tidak ada masyarakat yang berdemonstrasi mungkin gitu kan. Apakah HMI ini sudah membahas tentang itu? Gitu. Jadi ketika pemerintah membuat sebuah aturan-aturan, HMI langsung membahas tentang aturan tersebut gitu. Oke, baik. Kalau untuk tingkatan komisariat di HMI Unkris, soal pembahasan mengenai KUHP, memang karena kader-kader HMI di Unkris juga banyak yang aktif di dalam lembaga-lembaga ya. Jadi memang kalau untuk konsumsi kajian dan segala macam kurang lebih kita semua sama lah, orangnya sama. Soal KUHP hari ini kan atensi kebanyakan elemen ini kan terkait dengan penghinaan presiden, terkait dengan apa juga santet, pasal santet, demonstrasi harus izin lah pemberitahuan dulu, kalau nggak bisa dibubarkan, bukan hanya dibubarkan, sekarang bahkan ditangkap 6 bulan penjara. Iya. Nah dari situ kami kayak melihat bahwa persoalan demonstrasi yang kemudian harus melalui pemberitahuan, kalau itu nggak ada ditangkap, menurut kita ini kurang kurang cermat sih, bahkan bisa dibilang pembungkaman terhadap demokrasi. Mencederai. Karena soal demonstrasi kan udah cukup jelas diatur di Undang-Undang 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Saya pikir untuk persoalan demonstrasi itu tidak perlu lah untuk dibahas lagi di KUHP. Saya pikir begitu. Jadi demonstrasi ini sebenarnya nggak usah dibahas di KUHP lagi. Karena demonstrasi merupakan sebuah hal yang harus dilakukan untuk menjadikan negara itu sebagai negara demokratis. Betul nggak? Jadi apakah tentang dengan KUHP baru itu tentang demonstrasi itu yang dilakukan apabila demonstrasi tanpa izin dilakukan hukuman 6 bulan itu, Hasan sepakat dengan itu? Kalau saya pikir saya menolak sebenarnya kalau kemudian harus dipidanakan seperti itu, karena jelas ini juga tidak menjadi menjadi satu amanat yang ditegaskan oleh Undang-Undang nomor 9 ya tahun 98. Sehingga saya pikir ya itu pemerintah mungkin terlalu takut dengan gerakan-gerakan mahasiswa hari ini. Oleh karena itu sebagai mahasiswa ya, kalau memang hari ini kita sudah tidak bisa lagi untuk seperti biasanya dalam hal gerakan, coba ya sudah kita ikuti prosedur mainnya, tapi dengan catatan gerakan ini jangan berhenti. Kalau bila perlu ya kita gaungkan sampai memang adanya satu perubahan yang kita kendaki bersama lah. Iya. Berarti dalam artian dari Hasan sendiri nggak setuju soal itu ya? Karena itu merupakan sebuah pembungkaman terhadap demokrasi di bangsa ini gitu. Nah, sekarang nih, Hasan kan udah jadi ketum HMI Komisariat Unkris nih. Nah, apakah ketika menjadi ketum HMI Komisariat Unkris merasakan sebuah perbedaan dari pada saat masa SMA dan kuliah? Oh ya, kalau soal itu cukup perubahannya memang cukup drastis. Soalnya ada banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang kita lalui, terus juga banyak pelajaran yang kita ambil. Kalau SMA kan
kapasitas kita dalam melihat satu hal terlalu sempit. Iya. Kalau kita bandingkan dengan perkuliahan hari ini, karena dengan berbekal binaan yang kita dapat di kampus, baik melalui ruang-ruang kelas sampai turun ke jalan, itu kan bagian daripada proses pembelajaran kita. Ya dari situ saya pikir ya, dengan berkuliah lah itu semakin memperkaya khazanah keilmuan kita lah. Dan kita juga semakin sadar siapa diri kita dan arah gerak kita itu mau seperti apa, kita bisa kita peroleh saat kita kuliah lah. Jadi berbeda ya ikut organisasi pada saat siswa di sekolah SMA dan mahasiswa. Betul. Berbeda. Nah, ini kan sekarang ini kan banyak anak-anak SMA yang berpikir tidak usah ikut organisasi. Nah, bagaimana sih menurut pandangan Hasan? Saya pikir ruang kelas itu terlalu sempit kalau kita mau mau mengembangkan diri. Iya. Karena bahkan kita mahasiswa pun secara nomenklatur dalam bahasa undang-undang itu kan kita dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Iya. Kalau kita SMA itu kan kita dicekokin dengan harus dari dosen guru memberikan satu pengajaran sampai ke detail-detailnya. Tapi ketika kita udah di bangku kuliah kan kita harus lebih banyak mengkonsumsi bacaan sendiri. Iya. Karena dosen cuma ngasih sekedar, selebihnya kita yang cari. Dan saya pikir kalau lingkungan kita itu kurang akan budaya literasinya, saya pikir organisasi bisa jadi satu wadah yang menunjang itu. Iya. Jadi organisasi itu bisa jadi wadah untuk menunjang kita ketika lingkungan kita tidak mengembangkan diri kita. Betul. Nah, jadi organisasi menurut Hasan ini akan merubah kita untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Lebih baik tentunya. Lebih baik ya. Kalau misalkan ya ada yang beranggapan bahwa ikut organisasi itu bikin males, bikin ribet, nanti kuliahnya keganggu, atau mungkin lulusnya lama, atau mungkin ikut organisasi bisa di drop out kan karena demo kampus kan. Biasanya kan gitu tuh kadang-kadang tuh ada yang demo kampus sampai drop out. Itu menurut pandangan Hasan aja deh, gimana? Ya saya pikir kalau kemudian dengan kita berorganisasi lalu kemudian banyak hal-hal buruk yang bakal menerpa kita, saya pikir itu bagian daripada proses sebenarnya. Prosesnya? Bagian daripada proses kita. Artinya semakin kita, kalau kata kan semakin terbentur. Ya. Artinya kalau ingin kita terbentuk ya kita harus banyak benturan dulu baru kemudian bisa terbentuk. Dan kemudian kampus-kampus yang saya pikir kampus-kampus kita yang mendeo mahasiswa yang dengan dengan hal-hal cuman gara-gara demo, saya pikir itu kurang rasional. Karena hari ini kita di kampus ini kita belajar sebagai statusnya sebagai mahasiswa yang dalam hal kita masih perlu banyak belajar dan masih diajar gitu. Dan kampus ini kan sebagai miniatur negara, harusnya kampus ini menjadi satu ruang kita untuk belajar tentang kebangsaan, tentang demokrasi. Saya pikir kampus ini menjadi wadah yang tepat. Kalau kita turun ke masyarakat, ya itu udah bicara kita sesama warga negara, kita udah nggak bisa lagi untuk belajar di situ, tapi emang harus mengabdi. Jadi kampus yang mendeo mahasiswanya adalah sebuah kesalahan ya. Kesalahan. Karena seyogyanya kampus adalah tempat kita belajar. Apabila kita salah kita harus diberitahu. Bukan untuk dibungkam. Betul. Nah, mungkin gini Hasan. Sekarang ini kan banyak perbedaan-perbedaan dari masa dulu HMI ke masa sekarang. Betul. Nah, otomatis HMI sekarang dan HMI dulu berbeda. Entah dia pola kaderisasinya, pola pendekatannya, entah dia cara-cara untuk pembelajarannya berbeda. Jadi dari HMI Unkris ini sudah ada nggak perbedaan-perbedaan yang signifikan untuk pola perkaderan, atau mungkin masih sama seperti dahulu, atau mungkin sama seperti dahulu tapi dimodifikasi berdasarkan zaman. Yang kalau dulu kan terlalu harus baca buku, kalau sekarang lebih ke diskusi atau nonton film seperti itu. Ya, betul. Kalau sekarang sih kita kalau soal pentrainan, basic training pedomannya masih sama, pedoman pengkaderan masih sama. Artinya basic-basic yang diterapkan sesuai dengan pedoman pengkaderan itu juga dijalani. Akan tetapi kalau soal mentoring, pengawalan kader pasca turun LK, saya pikir
itu kepekaan kita sih sebagai senior-senior, bagaimana kader ini kita mau membangun mereka. Nah, hari ini HM Unkers ya lebih ke persoalan membangun semangat akademis dalam hal coba kader-kader HM ini beranikan diri untuk mengambil posisi-posisi sentral kepemimpinan. Iya. Dan selain itu juga coba untuk kemudian membangun jiwa-jiwa minat dan bakatnya ini tersalurkan lah. Sehingga kader-kader HMI bukan hanya aktif di organisasi HMI saja, tapi juga tersebar luas di setiap bidang-bidang unit kegiatan yang ada di kampus. Jadi HMI ini harus bisa tersebar luas agar nanti ilmunya bisa terserap dan bisa diimplementasikan pada masyarakat. Oke, memang luar biasa hari ini perbincangan oleh Hasan ya. Benar. Banyak kita dapat tentang ada organisasi, ada eksternal, ada internal ternyata ya. Jadi dan juga organisasi ternyata seru ya. Seru. Bisa mengenal banyak, bisa mengenal baik relasi dan segala macam. Mungkin kayak gini. Ada nggak kata-kata mungkin buat orang-orang yang belum masuk kuliah atau mungkin orang-orang yang udah masuk kuliah tapi nggak ngerti mau ngapain di kuliah itu? Mungkin ada kata-kata yang akan disampaikan oleh Hasan yang untuk memberikan sebuah inspiratif kepada kawan-kawan yang menonton ini. Paling pesan buat teman-teman, tetaplah merasa hijau agar kau tetap tumbuh dan berkembang. Maka yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Maka yakin usaha sampai. Oke, terima kasih banyak buat Hasan yang udah datang di studio kita. Dan juga kita berharap juga bakal ada kawan-kawan lainnya yang akan ada hadir di studio kita untuk ngobrol pikiran dan hati. Kita ngopi sambil bisa bahas tentang keresahan-keresahan sekarang, atau mungkin meluruskan yang salah, atau mungkin bisa mendiskusikan yang mungkin orang-orang lain tidak bisa didiskusikan oleh tongkrongan-tongkrongan biasa gitu. Terima kasih banyak untuk Hasan. Terima kasih banyak. Hari ini udah menjadi perbincangan yang cukup hangat. Kami Kabar Masa Media pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami pamit.